Sahabat properti dimanapun Anda berada, bicara properti tentu yang paling terpenting adalah menguasai product knowledge dari hulu sampai dengan hilir. Ya. Persoalannya kemudian pada saat kita bertemu dengan buyer, kok kenapa ya kita sering gagap? Kok kenapa ya kita sering ragu dalam menjelaskan? Sehingga pada nyampe ke buyernya pun kita menjadi nggak yakin. Apa penyebabnya? Jangan-jangan Anda bukan menguasai product knowledge, tapi Anda hanya hafal product knowledge. Lantas bagaimana solusinya? Mari kita simak di video ini. Bicara product knowledge, ya, itu ternyata perlu kita riset. Perlu kita teliti terlebih dahulu. Bukan hanya market, tapi juga produk sendiri perlu kita riset. Kenapa kita berpikirnya itu cenderung hafal dan hafal produk ya? Karena kita melihat begitu banyak fitur-fitur yang harus dihafal. Sementara konsumen itu bukan butuh fitur. Konsumen itu butuh manfaat dari fitur yang dijelaskan oleh kita. Polanya seperti apa hingga kita bisa menemukan manfaat dari produk knowledge yang kita jual? Ada 3 hal yang perlu rekan-rekan properti kuasai. Pertama, rekan-rekan harus tahu dulu fitur dari masing-masing project properti yang rekan-rekan jual. Saya bagi menjadi 4 bagian, tapi di sini saya hanya akan jelaskan 3. Yang pertama tentang legal. Kemudian yang kedua lokasi, yang ketiga adalah fasilitas. Apa itu fitur? Fitur merupakan bahan atau bagian yang ditawarkan oleh kita sebagai penjual kepada developer. Bagian yang berhubungan dengan legal apa? Tentu itu berhubungan dengan surat-surat. Misalkan, surat tanahnya apa sih? Perizinannya sampai sejauh mana sih? Dan kemudian ketika buyer beli, surat tanahnya diurus sampai apa sih? Itu merupakan fitur bagian legal. Yang kedua, di bagian lokasi. Segala sesuatu yang kita temui di lokasi atau yang dijanjikan akan ada di lokasi, itu juga merupakan bagian dari fitur. Misal, kalau Anda menjual kafling siap bangun, maka yang akan terlihat apa? Pertama, gerbang, ya. Yang kedua, jalan masuk. Kemudian jalan antar kafling. Kemudian pondasi sudut. Atau bisa juga pakai pondasi keliling. Kemudian di kafling tersebut mungkin ditanami tanaman durian kah, tanaman herbal kah, dan yang lain sebagainya. Itu kafling siap bangun. Kalau rumah bagaimana? Berarti rumah nggak jauh berbeda ya, hanya rumah lebih kompleks. Ditambah dengan bangunannya. Misalkan dindingnya terbuat dari apa? Atapnya terbuat dari spandek atau dari genteng misalkan. Lantainya keramik atau ubin, ukurannya berapa? Jumlah kamarnya ada berapa? Ruang tamunya diletakkan di mana? Ruang kamar mandinya ada berapa? 1 lantai atau 2 lantai? Itu merupakan fitur dari sebuah rumah. Yang ketiga, fasilitas. Ini adalah sarana-sarana yang juga dijanjikan oleh kita kepada buyer. Masjid, taman bermain, area flying fox misalkan, taman rekreasi, kemudian apalagi view pegunungan, itu juga merupakan dari fasilitas ya. Jadi tiga hal tadi, legal, lokasi, dan fasilitas, itu merupakan dari bagian fitur. Perlu hafal nggak? Perlu. Perlu ingat nggak? Perlu. Cuman kunci agar Anda bisa memahami fitur simpel sebetulnya. Pertama, Anda pegang brosurnya saja, kemudian Anda baca berulang-ulang, lalu jika Anda ada waktu, berkunjung ke tempat project di mana Anda jual. Ya. Kalau lokasinya dekat, ayolah, nggak usah merasa bahwa lokasinya jauh gitu loh. Saya pernah dulu kalau mengantar buyer itu sampai dengan 9 jam loh rekan-rekan. Dari tempat rumah saya sampai dengan lokasi project itu sampai 9 jam. Luar biasa gitu. Nah ini mungkin rekan-rekan 1 jam 2 jam itu mah waktu yang sangat pendek. Toh ketika closing kan sebanding dengan hasil yang kita dapatkan. Tujuannya apa? Menguasai fiturnya terlebih dahulu.
Sehingga ketika rekan-rekan menjelaskan tentang fitur udah betul-betul di luar kepala tuh gitu loh. Kang, gimana kalau misalkan ternyata pada saat kita datang ke lokasi masih mentah, belum ada apa-apa? Kan kayak proyek-proyek properti yang pembayarannya langsung ke developer itu cenderungnya mentah ya. Nah, berarti yang kita pegang adalah brosurnya. Dan kita harus pastikan kepada agensi yang merekrut kita atau developer yang bekerja sama dengan kita, apa yang tercantum di brosur itu betul-betul real bisa dibangun. Itu pastikan dulu ya. Kalau sudah bisa dipastikan, enak banget nanti ngejelasin fiturnya, teman-teman akan merasa lebih pede. Nah, persoalannya kemudian bukan cuma sampai fitur kita menjelaskan, tapi kita harus tahu dulu functionnya apa, fungsi atau kegunaan dari masing-masing fitur itu apa. Kembali saya bahas lagi di masalah legal. Misalkan tadi, surat tanahnya apa, asalnya apa? Asalnya misalkan girik, ya, asal tanahnya girik. Yang dijanjikan apa? Fitur yang dijanjikan di brosur sampai dengan SHM. Nah, dengan tahu seperti ini, Anda tahu girik, Anda tahu sampai dengan SHM, fungsinya itu apa, tujuannya agar tanah yang awalnya menjadi milik si pemilik lahan atau milik developer, itu resmi akan menjadi milik Anda dan tidak bisa diotak-atik lagi, bahkan tidak bisa menjadi sengketa bagi yang lain. Itu fungsi fitur secara legal. Apalagi misalkan perizinan, kita nanya, buyer nanya, perizinannya apa? Oh, perizinannya sampai ini sudah bisa masuk ke perumahan, Pak. Apa buktinya? Karena sudah masuk zona kuning, izin lokasinya sudah ada. Itu bahkan IMB-nya sudah ada, misalkan seperti itu. Apa fungsinya? Dengan kita tahu IMB, berarti jelas tanah tempat di mana yang nanti buyer akan beli itu dia percaya gitu bahwa rumah yang akan dibangun itu tidak akan menjadi sengketa, tidak akan menjadi konflik, tidak akan digusur karena sudah ada IMB-nya. Kemudian izin lokasi. Izin lokasi kan izin lokasi macam-macam ya. Ada izin lokasi buat perumahan, izin lokasi buat perkebunan. Developer mengeluarkan izin lokasi, dan ini juga penting diketahui oleh marketing. Tujuannya juga agar buyer juga merasa tenang gitu loh. Fungsinya biar dengan adanya izin lokasi, tanah yang kita akan bangun, buyer akan bangun perumahan, itu tidak bisa diotak-atik oleh perusahaan. Nah, rekan-rekan mungkin tahu ya, banyak di luar sana kasus properti itu tergusur bangunannya atau proyeknya gagal. Gara-gara apa? Gara-gara si developer itu bikin proyek di satu lahan yang sudah milik satu perusahaan yang memiliki izin lokasi. Misalkan Anda sebagai developer bikin proyek luasnya 3.000 meter. Tapi itu Anda berada di wilayah lahan yang luasannya 2 hektar, yang 3.000 meter itu berada di wilayah si perusahaan tersebut. Otomatis jika ini tanpa izin, pertama izin lokasi si proyek itu nggak akan keluar, dan yang kedua rumah buyer yang akan dibangun pun ya bisa digusur seperti itu. Dan ini banyak banget terjadi. Ada lagi kasus kafling ya. Kafling juga di wilayah Jabodetabek, pengalaman saya ya Bapak Ibu, rekan-rekan semua, itu juga banyak yang seperti itu. Sudah diprogres, sudah dibuat pondasi, bahkan sudah dibuat jalan antar kafling dan jalan utama kafling, tapi ternyata tetap nggak aman tuh. Gara-gara apa? Izin lokasi. Maka fitur legal itu perlu kita ketahui, dan function dari masing-masing itu juga perlu kita ketahui. Di lokasi sekarang, apa yang kita temui? Tadi gerbang. Kemudian apa sih fungsi gerbang? Oh, buat keamanan. Jalan lebar, fiturnya jalan lebar. Apa sih kegunaan jalan lebar? Oh, biar mobil bisa masuk saling silang ya, apa ya bahasanya ya, berhadap-hadapan. Apa ya? Ngus-ngus gitu ya. Gitulah bahasa gitu ya. Kira-kira seperti itulah ya. Kemudian masjid, apa sih kegunaannya? Buat orang sholat. Kemudian apa lagi? Misalkan pondasi, apa sih kegunaannya? Agar tahu batas-batas tanah Anda ada di mana, gitu ya, dan lain sebagainya. Fasilitas juga sama. Fasilitas tadi kayak masjid, fungsinya apa? Buat sholat. Flying fox, fungsinya buat apa? Buat bermain. Ditanam durian, fungsinya buat apa? Fungsinya ya
biar tanah tersebut mungkin menjadi subur, atau Anda juga bisa makan buah ketika nanti sudah panen. Gitu ya. Fitur, function, dan yang ketiga yang terakhir adalah passion. Nah, ini yang sering dilupakan oleh marketing. Kenapa menginginkan fitur ini? Sekarang saya tanya, fasilitas. Oh Pak, di sana ada masjid. Masjid buat apa? Buat sholat. Pertanyaan saya, kalau kita hanya sebatas masjid buat sholat, bayar tahu nggak? Bayar paham nggak kalau masjid itu buat sholat? Paham banget. Paham banget kan? Paham banget. Gerbang buat apa? Buat aman. Bayar tahu? Tahu banget. One gate system buat apa? Biar tidak gampang ada pencuri atau perampok masuk ke rumah. Bayar tahu? Tahu banget. Tapi lagi-lagi, karena itu masih sesuatu yang dikuasai oleh buyer, fitur dan function ini, maka tentu tidak menjadi sesuatu yang wow untuk dijelaskan oleh buyer. Anda harus masuk sampai ke level passion. Mengapa menginginkan produk ini?